Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, bertemu lagi dengan saya Denny Abdurrahman Nawawi, terapis kabuyutan Nabawa Datala. Juga saya sebagai instruktur di perkumpulan Gusmus Raksajasan. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing mengenai 4 pola, yang dimana 4 pola itu adalah faktor daripada sehat dan sakitnya seseorang. Di sesi sebelumnya kita sempat membahas mengenai pola tidur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai pola minumnya. Nah, kenapa kita harus membahas pola minum? Karena tentunya pola minum itu tentunya sangat berpengaruh untuk kesehatan seseorang. Oke, berbicara pola minum itu berarti sangat penting ya untuk kesehatan seseorang, karena 60-70% tubuh manusia itu terdiri atas cairan, dan tentunya hal tersebut sangat berpengaruh ketika seseorang kekurangan cairan ya. Terutama kekurangan cairan tersebut sangat berpengaruh untuk tubuh dan organ-organ yang ada di dalam tubuh seseorang, terutama organ ginjal, paru-paru, kulit, dan gastrointestinal. Rekan-rekan sekalian, apa itu gastrointestinal? Oke, kita sebut saja itu adalah organ pencernaan. Nah, kekurangan cairan itu bisa menyebabkan tentunya kelangsungan fungsi ginjal sebagai organ yang mengatur cairan di dalam tubuh manusia. Nah, kekurangan cairan juga sangat bisa kita lihat biasanya dari kulit seseorang. Nah, biasanya ketika seseorang kekurangan cairan, si kulitnya itu ketika dicubit, dia itu akan kembalinya itu lambat, rekan-rekan sekalian ya. Dan orang yang kekurangan cairan juga itu biasanya kulitnya itu akan terlihat kusam. Kalau kata orang Sunda membusik, katanya begitu rekan-rekan sekalian. Nah, juga kekurangan minuman, kekurangan cairan dalam arti itu sangat berpengaruh terhadap kerja paru-paru, bahkan bisa mengakibatkan bengkaknya organ paru. Nah, itu akibat daripada seseorang kekurangan cairan. Dan tentunya kekurangan cairan juga sangat berpengaruh untuk organ gastrointestinal, atau sangat berpengaruh akan kelangsungan kerja fungsi pencernaan. Nah, oke, baik, kita bahas bagaimana sih pola minum yang baik itu harus seperti apa, kan begitu. Nah, tentunya kebutuhan cairan seseorang dimulai daripada bayi, balita, anak-anak sampai dewasa, itu kebutuhannya berbeda. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan cairan seseorang itu sangat berbeda. Oke, kita bahas salah satunya kebutuhan cairan orang dewasa rata-rata. Berbicara rata-rata berarti pada umumnya. Berbicara kebutuhan cairan orang dewasa pada umumnya yaitu 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, itu untuk orang dewasa. Dan bagaimana ketika seseorang itu memiliki aktivitas tinggi yang bersifat sekarang banyak mengeluarkan tenaga, kan begitu, atau bisa mengeluarkan yang namanya banyaknya cairan melalui kulit, karena kulit itu ketika dia panas, dia mengatur suhu tubuh, mengeluarkan yang namanya cairan atau keringat. Dan tentunya untuk orang yang memiliki aktivitas tinggi, mereka juga memiliki kebutuhan masukan cairan yang lebih banyak. Nah, untuk 8 gelas atau 2 liter per hari itu untuk orang dewasa pada umumnya secara normal. Lain dengan orang dewasa yang memiliki aktivitas tinggi. Nah, minimal mereka itu biasanya membutuhkan 2.500 sampai 3.000 ml per hari. Nah, itu kebutuhan cairan atau minum seseorang. Dalam arti minum atau cairan di sini berarti air putih atau air mineral ya, atau air bening. Yang juga yang kedua air teh, karena kedua air itu sangat senyawa ya, sesuai kebutuhan tubuh manusia. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, itu sharing mengenai pola minum. Ayo sama-sama kita perbaiki pola hidup sehat kita untuk menunjang kesehatan kita sekalian. Ayo semangat semuanya.
jangan lupa kita jaga pola minum kita sekalian. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terapi kabuyutan Nabawadatala.